Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai konsep belajar peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Rizka Okta Ayu Ramadhani, dengan NIM K 1323074. Saya Winandita Amelia Dauriat dengan NIM K1323089. Dan saya Muat dengan NIM K1323095. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. 2. Teori-teori dalam belajar. Yang ketiga, teknologi dalam belajar. Dan yang keempat, strategi pembelajaran. Nah, sebelum pembahasan dimulai, apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah salah satu aspek paling penting dalam pembentukan individu dan masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana manusia belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya telah menjadi subjek penelitian dan perhatian utama dalam bidang pendidikan dan psikologi. Konsep belajar peserta didik memiliki peran sentral dalam upaya ini. Karena itu, dasar bagi pengembangan strategi pengajaran yang efektif dan pemahaman yang lebih baik tentang proses pendidikan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Yaitu 1. Motivasi, 2. Pengalaman, 3. Kemampuan kognitif, 4. Gaya belajar, 5. Lingkungan, 6. Kondisi emosional, 7. Kebutuhan psikologis, 8. Pendekatan pengajaran, 9. Pendekatan kurikulum, dan 10. Dukungan dari orang lain. Untuk pembahasan yang kedua yaitu adalah teori belajar. Berikut adalah beberapa teori belajar yang relevan dalam konsep belajar peserta didik. Teori yang pertama yaitu behaviorisme. Teori ini menekankan peran stimulus dan respons dalam pembelajaran. Menurut teori behaviorisme, peserta didik belajar melalui penerimaan stimulus dari lingkungan mereka dan memberikan respons yang sesuai. Teori selanjutnya yaitu kognitivisme. Kognitivisme menekankan pentingnya pemrosesan informasi, memori, pemahaman, dan pemikiran dalam proses belajar. Teori ini berfokus pada bagaimana peserta didik mengorganisir, mengingat, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Untuk teori selanjutnya, yaitu ada konstruktivisme. Konstruktivisme menganggap peserta didik sebagai pembangun aktif pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh individu. Dan teori yang terakhir, yaitu ada humanisme. Teori ini menekankan perkembangan pribadi, potensi individu, dan kebebasan dalam pembelajaran. Humanisme menekankan pentingnya memahami kebutuhan psikologis dan emosi peserta didik dalam mendukung pertumbuhan mereka sebagai individu. Nah, untuk pembahasan yang ketiga, yaitu adalah teknologi belajar. Berikut beberapa peran teknologi dalam konsep belajar peserta didik. Yang pertama, yaitu adalah akses terhadap informasi. Teknologi khususnya internet memberikan peserta didik akses ke sumber daya belajar yang luas. Mereka dapat mencari informasi, membaca materi, menonton video pembelajaran,
dan mengakses berbagai referensi online untuk mendukung pembelajaran mereka. Yang kedua, yaitu pembelajaran online atau e-learning. E-learning atau pembelajaran online telah menjadi komponen penting dalam konsep belajar peserta didik. Platform pembelajaran online seperti kursus daring dan webinar memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan di mana saja. Yang ketiga yaitu teknologi dalam pengajaran. Teknologi juga digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan pengajaran. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak edukasi, aplikasi pembelajaran, dan peralatan seperti proyektor interaktif atau papan tulis digital dalam kelas. Yang keempat, yaitu penggunaan media digital. Peserta didik dapat memanfaatkan media digital seperti video, podcast, animasi, dan grafik interaktif untuk memahami konsep yang sulit. Media ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kelima, yaitu kolaborasi online. Teknologi memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi secara online dengan rekan-rekan sekelas atau rekan sebaya dari berbagai belahan dunia. Mereka dapat berbagi ide, proyek, dan pengalaman belajar. Yang keenam, yaitu peralatan pembelajaran interaktif. Peralatan interaktif seperti tablet, laptop, dan perangkat pintar memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran yang lebih interaktif dan terlibat. Yang ketujuh, yaitu analisis data pembelajaran. Teknologi juga digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemajuan peserta didik. Analisis data ini dapat membantu pendidik mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian tambahan dan menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedelapan, yaitu simulasi dan realitas virtual. Teknologi memungkinkan pembelajaran melalui simulasi dan realitas virtual. Ini dapat membantu peserta didik memahami konsep yang kompleks dengan cara yang praktis dan mendalam. Yang kesembilan yaitu personalisasi pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar peserta didik. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan algoritma untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan individu. Yang ke-10 yaitu mengembangkan keterampilan digital. Selain itu, teknologi juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan dalam era informasi saat ini. Ini termasuk literasi digital, pemecahan masalah berbasis teknologi, dan keterampilan komunikasi online. Selanjutnya, pembahasan terakhir adalah strategi pembelajaran. Strategi pengajaran yang mendukung konsep belajar peserta didik menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, berfokus pada kebutuhan individu, dan menciptakan lingkungan belajar yang merangsang pertumbuhan intelektual dan sosial. Berikut adalah beberapa strategi pengajaran yang dapat mendukung konsep belajar peserta didik. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, mengambil peran sebagai penjelajah pengetahuan. 2. Pendekatan berbasis masalah atau problem-based learning, memaparkan peserta didik pada masalah nyata atau tugas-tugas kompleks yang memerlukan pemecahan masalah dan pemikiran kritis. 3. Diskusi berorientasi konstruktif atau constructive discussion, memfasilitasi diskusi kelas yang mendalam dan berfokus pada pemahaman konsep daripada sekadar mengingat fakta. 4. Proyek kolaboratif atau collaborative projects, memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang menuntut pemecahan masalah, penelitian, atau kreativitas.
Setelah melewati setiap pembahasan yang ada pada materi kali ini, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Konsep belajar peserta didik menekankan pentingnya melihat peserta didik sebagai agen aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Ini adalah pendekatan yang holistik, mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses belajar dan mendorong pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan mendukung pertumbuhan peserta didik sebagai pembelajar yang mandiri. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.